Saya Media Berhal dari 14/5/2014. Dalam video ini, di sini kami akan menjelaskan materi tentang persalinan. Jangan lupa disimak sampai habis ya guys. Kala 1. Mulainya kontraksi uterus hingga mencapai pembukaan lengkap. Kala 1 dibagi menjadi dua fase. 1. Fase laten, dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap. Pembukaan serviks hingga 3 cm berlangsung kurang lebih 8 jam. Kedua, fase aktif. Serviks membuka dari 4-10 cm, biasanya dengan kecepatan 1 cm atau lebih tiap 5 jam. Fase ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Fase akselerasi dari pembukaan 3-4 cm dicapai dalam 2 jam. Kedua, fase dilatasi maksimal dari pembukaan 4-9 cm yang dicapai dalam 2 jam. Yang ketiga, fase deselerasi dari pembukaan 9-10 cm selama 2 jam. Kala 2, dimulai dari pembukaan sampai bayi lahir. Lamanya pada primi kurang lebih 1 jam dan pada multi kurang lebih 1/2 jam. Adapun tanda-tanda dan gejala kala 2 adalah yang pertama, ibu mempunyai keinginan untuk menelan. Yang kedua, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rectum dan vagina. Yang ketiga, perineum menonjol. Yang keempat, vulva vagina dan sphincter anal membuka. Pemantauan dari kala 2 adalah: yang pertama, kelahiran bayi, penilaian cepat akan warna, tangisan, dan gerakan. Yang kedua, nadi ibu. Yang ketiga, TFU, tinggi fundus uteri. Yang keempat, kontraksi uterus. Yang kelima, janin kedua. Diagnosis kala 2, persalinan dapat ditegakkan atau dasar hasil VT yang menunjukkan: yang pertama, pembukaan serviks lengkap. Yang kedua, terlihatnya kepala bayi di introitus vagina. Selanjutnya, pada kala 3, yaitu dimulainya setelah bayi lahir dengan lahirnya plasenta yang berlangsung selama 6-15 menit. Adapun manajemen aktif pada kala 3 adalah pemberian oksitosin, message fundus uteri, dan PTT. Adapun tanda keluarnya plasenta: yang pertama, adanya semburan darah secara tiba-tiba. Kedua, tali pusat memanjang. Ketiga, perubahan ukuran dan bentuk pada uterus. Keuntungan manajemen aktif pada kala 3 yaitu kala 3 meningkat jumlah kehilangan darah dan mengurangi retensi plasenta. Adapun yang harus dipantau pada kala 3 yaitu kontraksi uterus, tanda pelepasan plasenta, dan perdarahan. Yang terakhir ada kala 4, di mana masa 2 jam setelah plasenta lahir yang perlu diobservasi adalah: yang pertama, ada tekanan darah. Kedua, nadi. Ketiga, suhu. Keempat, tinggi fundus uteri. Kelima, kontraksi. Keenam, perdarahan pervaginaan. Dan yang terakhir, lamanya persalinan. Prelabor stage yaitu tahap pra-persalinan janin mulai bergerak ke arah jalan lahir, namun belum memasuki panggul secara penuh. Rahim mulai berkonstruksi secara tidak teratur, kuat konsisten untuk mempersiapkan proses persalinan, dan serviks mulai memanjangkan serta membuka sedikit. Selanjutnya, engagement yaitu pemasukan kepala janin memasuki bagian atas panggul dan menyesuaikan dengan ukuran serta bentuk jalan lahir. Pada tahap ini, bagian terbesar yaitu kepala janin sudah mulai berada di bawah tulang panggul atas. Selanjutnya, internal rotation yaitu rotasi internal, di mana kepala janin berputar sekitar 90 derajat agar janin dapat keluar lebih lancar. Selanjutnya, descent dan extension, di mana turunnya dan perpanjangan kepala janin terus turun ke arah jalan lahir dan bagian belakang kepala melalui arah jalan lahir, yang dimana sudah mulai terlihat. Saja rotation dan external rotation, di mana pemulihan dan rotasi eksternal, ya, di mana kepala janin lahir mulai berputar kembali ke posisi semula agar bahu janin dapat menyesuaikan dengan jalan lahir. Selanjutnya, expulsion, di mana pengeluaran janin di sanalah bahu lahir dan sisanya lahir tumbuh janin akan keluar dengan cepat proses persalinannya dan janin pun keluar.